Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Shalla mugi-mugi nambahi rahmat ta'dim supallahu gustallah sallama lan mugi nambahi salam kesejahteraan supallah alaihi ngatasé Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa ashabihi lan piro-piro sahabate Nabi Muhammad al-amjadi kang pada mulia-mulia. Salatan kalawan salat wassalaman lan salam apuzu kang bahagia sapa ingsun bima sabab salat wassalam yaumal ma'ad ing dalam dinane balik nyatane dina kiamat. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Kiai Musannif membaca syahadah, tidak lupa untuk memenuhi hak sinaahnya. Kiai Musannif membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Musannif berkata, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Sallallahu, semoga Allah senantiasa mencurahkan tambahnya rahmat ta'dim, wasallama dan semoga Allah mencurahkan salam kesejahteraan alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan salat dan salam juga semoga dilimpahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad wa ashabihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad al-amjad yang pada mulia-mulia semua. Salatan wa salaman, dengan salat dan salam apuju semoga saya berbahagia bihima dengan salat dan salam tersebut yaumal ma'ad, nanti di hari kembali, yaitu hari kiamat. Lapad sallallahu wasallam alaihi termasuk khobariyatu labdon insya'iyatu ma'nan. Redaksinya kalam khobariyah tapi maknanya makna
kalam insya'iyah. Lafadznya mengabarkan tapi maknanya melakukan. Jadi sallallahu wasallam alaih maknanya Allahumma sholli wa sallim alaih. Kemudian lafadz sholat mempunyai 3 makna. Pertama, urful am, tradisi yang umum atau lugotan, yaitu ad-du'a, berdoa. Yang kedua, makna sholat menurut urful khos lil fuqaha, tradisi khusus ulama ahli fikih, atau syar'an menurut syariat, yaitu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bisara'ita mahsusatin. Bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan khusus yang diawali dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam bisara'ita mahsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Itu makna sholat menurut syar'an atau menurut urful khas lil fuqaha. Yang ketiga, makna sholat menurut gabungan dari keduanya, ai lughatan wa syar'an. Nah, ini tergantung dari mana sholat ini datang. Kalau dari Allah maknanya adalah rahmat. Kalau dari malaikat maknanya adalah istighfar. Kalau dari selain Allah dan malaikat maknanya adalah ad-du'a, berdoa. Jadi lapad as-sholat termasuk lapad mushtarak labdi. Wa huwa ayyattahidal labdu wa yata'addadal ma'na. Yang dinamakan lapad mushtarak labdi adalah lapadnya satu, maknanya banyak. Sama seperti halnya lapad al-ain, ini termasuk lapad mushtarak labdi. Sebab lapad ain lapadnya satu tapi maknanya banyak. Ada lapad al-ain maknanya mata, ada lapad al-ain maknanya amat, ada lapad al-ain maknanya emas dan perak, ada juga lapad al-ain yang maknanya sumberan. Kemudian yang dinamakan salam, makna salam adalah ta'minuhu bimma yakhafu ala ummatihi. Artinya merasa aman dari ketakutan atas umatnya, bukan atas dirinya, karena Nabi Muhammad maksum, tidak ada ketakutan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ta'minuhu ala nafsihi khaufa mahabatin au islalin, atau merasa aman dari takut kepada diri sendiri karena ketakutan zat yang maha agung, bukan karena ketakutan dosa atau semacamnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kiai Musannif membaca sholawat di dalam kitabnya. Selain untuk memenuhi hak sinahnya yang ala sabilil wujub, juga karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha,
Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat Allah yang jumlahnya banyak sekali juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah kamu kepada Nabi Muhammad, sebab kalian lebih membutuhkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut dengan membaca solawat 10 kali kepada orang tersebut. Berarti barang siapa yang membaca solawat 10 kali kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas orang tersebut dengan membaca bersolawat 100 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah bukan membalas orang tersebut dengan bersolawat 1000 kali. Apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Seandainya Allah Ta'ala bersolawat kepada kita 1 kali saja dalam seumur hidup, niscaya ini sudah membuat kita bahagia di akhirat. Apalagi Allah Ta'ala membaca solawat kepada kita 10 kali, 100 kali, 1000 kali, sejuta kali, merupakan keuntungan yang tiada bandingnya. Banyak dalil-dalil yang menerangkan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalil secara nakli ataupun dalil secara akli. Dalil secara naklinya, Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kata Allah, dan kami telah meninggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Ai la uzkaru illa wa tuzkar ma'i. Tidaklah namaku disebut kecuali namamu wahai Muhammad harus disebut bareng bersama namaku. Allah Ta'ala disebut di dalam hamdalah, maka Nabi Muhammad harus disebut di dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian dalil secara aklinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita cara bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita cara bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Dan orang yang bersyukur adalah jenis manusia yang sempurna. Jadi Nabi Muhammad menjadi sebab sempurnanya jenis manusia. Ini berarti kita harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad sekaligus kepada Zat yang memberi nikmat. Karena di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Abdi lam tashkurni, idza lam tashkur man ajraitun nikmah ala yadaihi." Wahai hambaku, engkau belum termasuk orang bersyukur
jika engkau tidak berterima kasih kepada orang yang kuanugerahkan nikmat melalui perantaraannya. Kita diberi ilmu oleh guru kita. Tidak cukup kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum dikatakan orang bersyukur kalau kita belum berterima kasih kepada guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi intinya, orang yang diberi nikmat melalui perantaraan orang lain, kemudian hanya bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang yang diberikan anugerah nikmat melalui perantaraannya, maka kita belum termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perantaraan yang sangat besar kepada kita dalam setiap nikmat. Bahkan Nabi Muhammad menjadi asal pokoknya penciptaan setiap alam, seluruh alam atau setiap makhluk. Seperti firman Allah di dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi alhasil bahwa membaca sholawat sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pelantara setiap nikmat. Akan tetapi, walaupun membaca sholawat adalah sebagai kewajiban kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, tapi Allah yang Maha Dermawan telah menyediakan pahala kepada orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'dulan anapun ing dalam sause maca basmalah hamdalah sholawat salam pahada mangka utawi kang hadir ing dalam ati musannif iku syarhun syarah mufidun kang maedahaken ala kitab ing atase kitab ingsun al musamma kang diarani bi qurratil aini kalawan aran kitab qurratil ain bi muhimmatiddin yubayyinu mertelaken opo syarah al murada ing makna kang den karepaken ing dalam lapad matan wa yutammimu lan nyampurnaken apa syarah al mufada ing faedah kang den maksud ing dalam lapad matan wa yuhasilu lan ngasilaken apa syarah al maqasida ing pira-pira pamaksudan wa yubrizu lan nglahiraken apa syarah al fawaida ing pira-pira faedah wa zamaitu lan ngarani sapa ingsun ing syarah bi fathil muin kalawan aran kitab fathil muin bi syarhi qurratil ain kalawan nyarahi kitab qurratil ain bi muhimmatiddin wa ba'du fahada syarhun mufidun ala kitabi al musamma bi qurratil ain bi muhimmatiddin wa ba'du maka setelah itu semua, yakni setelah membaca basmalah hamdalah sholawat salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya, pahada maka kitab ini yang maknanya hadir di dalam hati saya, kata Kiai Musannif, syarhun merupakan kitab syarah mufidun yang maedah, yang berfaedah, merupakan kitab penjelasan yang sangat berfaedah
ala kitabi menjelaskan kitab saya sendiri al-musamma bi qurratil ain bi muhimmatiddin yang dinamakan qurratil ain yang telah saya namakan qurratul ain bi muhimmatiddin. Yubayinu kitab syarah ini bisa menjelaskan al-murada makna yang dimaksud di dalam lafaz matan. Wa yutammimu lan bisa menyempurnakan ini kitab syarah al-mubada faedah-faedah yang terkandung di dalam kitab matan. Wa yuhasilu al-maqasida dan kitab syarah ini bisa menghasilkan maksud-maksud dari kitab matan. Wa yubrizu dan bisa menjelaskan ini kitab syarah al-fawaida faedah-faedah yang ada di dalam kitab matan. Dalam lapad yubayyinul murad wa yutammimul mufad wa yuhasilul maqasid wa yubrizul fawaid. Di sini Kiai Musannif memuji karangannya sendiri. Dalam dunia karangan hal semacam ini tidaklah jelek, bahkan termasuk baik masuk ke dalam mimbabi malau lam yasifit tabibu dawa'ahu mantufi abi. Kalau seandainya dokter tidak menjelaskan bahwa ini adalah obat yang sangat manjur, sangat mujarab, maka niscaya obat tersebut tidak akan digunakan oleh orang banyak. Wasama itu kemudian saya menamakan kitab syarah ini bifathil mu'in bisyarhi qurratil ain bi muhimmatiddin dengan nama kitab Fathil Mu'in bisyarhi qurratil ain bi muhimmatiddin. Kitab Fathil Mu'in dengan menyarahi kitab Qurratil Ain bi muhimmatiddin. Kiai Musannif memberi nama karangannya ini termasuk daripada hak sinah yang ala sabilin nadbis sunai sunnah sinah. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.